Jadi amma ba'dunya apa dia? Ada dengar-dengar kadang amma ba'du adapun kemudian bahasanya. Jadi berpindah antara mukaddimah dengan pesan. Nabi ucapkan amma ba'du. Sudah begitu ucapan Nabi. Jadi bagus kalau para khutbah, para khatib ya menyampaikan ya seperti Nabi juga. Udah cara penyampaiannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa yang diucapkan itu adalah pesan-pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan laganya Nabi khutbah. Tapi Nabi tinggi suara beliau, ya. Kemudian merah mata beliau, nampak seakan beliau komandan sedang memberikan sebuah instruksi kepada tentara yang akan berperang. Tentara yang akan berperang, suara komando di depannya seperti apa? Bayangkan, Nabi begitulah berdiri di depan kaum muslimin di hari Jumat ketika semua orang berkumpul di masjid untuk memberitahukan hal terpenting dalam hidup mereka. Melanjutkan membaca syarahan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Ibnu Kamal Basha yang berjudul Kitab Fawaid Mutra'atul Hiyad fi Syarhi Kitab Riyad. Kita sampai pada bab yang ke-18 tentang finnahyi an bid'ah wa muhdatsatil umur, yaitu tentang larangan daripada berbuat bid'ah dan perkara-perkara yang baharu. Kita lihat dalam hal ini sebuah hadis ya, daripada Jabir radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainah wa 'ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqul bu'istu ana was-sa'atu kahatain wa yaqrinu baina usba'ihi as-sababah wal wusta wa yaqul amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah thumma yaqul ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw dhiya'an fa ilayya wa alayya. Rawahu Muslim. Ini adalah bab yang Imam An-Nawawi menyebutkan dengan adalah bab larangan berbuat bid'ah ataupun dan juga perkara-perkara yang baharu di dalam agama. Ya. Kita lihat daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Jabir berkata bahwa Rasulullah apabila beliau berkhutbah ihmarrat ainahu, mata beliau itu merah. Ya, Nabi kalau berkhutbah mata beliau itu merah. Wa ala sautuh, dan tinggi suara beliau. Ya. Washtadda ghadabuh, dan bertambah marah beliau. Ya, ghadab. Jadi mata beliau itu merah, kemudian suara beliau tinggi, nampak seperti beliau sedang ghadab, sedang tensi beliau itu naik tinggi, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi itu kondisi daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ka'annahu munziru jayshin, seakan-akan seperti Nabi itu sedang berdiri di depan para tentara yang akan berperang, memberikan komando kepada tentara yang sedang berperang. Begitu seakan-akan Nabi ketika berkhutbah. Ini ciri daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau begini khutbah Jumat, orang akan ngantuk dan tidur? Jadikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan laganya Nabi khutbah, tapi Nabi tinggi suara beliau, ya. Kemudian merah mata beliau, nampak akan beliau komandan sedang memberikan sebuah instruksi kepada tentara yang akan berperang. Tentara yang akan berperang, suara komando di depannya seperti apa? Bayangkan, Nabi begitulah berdiri di depan kaum muslimin di hari Jumat ketika semua orang berkumpul di masjid untuk memberitahukan hal terpenting dalam hidup mereka. Jadi khutbah Jumat itu adalah tempat di mana seorang khatib memberitahukan hal-hal penting di dalam agama ini, dalam kehidupan kita, yang perlu untuk diperhatikan dan diikuti oleh umat, oleh orang-orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya sunnah Nabi begitu, dan enggak panjang juga khutbahnya, ya. Jadi memberikan instruksi tentu tidak panjang-panjang, ya, yang penting, ya, untuk dipahami, untuk diketahui supaya jelas. Nah, jadi begitu khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tinggi suara beliau. Maka hari ini kalau seandainya para hadirin, para jamaah banyak ngantuk dan tertidur di masjid, ya, nah yang pegangan salah, panenannya salah daripada jamaah hang dengar khutbah Jumaat. Nah yang pegah menan, ya, salah para jamaah hang dengar khutbah Jumaat. Si minggu siga kerja atau satu Jumaat sekali datang, ya, itu pun tidur di masjid. Kita tanya sama jamaah, kenapa tidur? Tidur karena capek, lelah. Capek dan lelah, ya. Lelah kenapa? Karena bekerja, ya. Bekerja sebelumnya, ya, baguslah bahwa beliau melakukan perbuatan yang bermanfaat. Maka seorang khatib ketika sampai ke masjid, ya, harus mengetahui kalau kondisi para hadirin, para jamaah memang seperti itu. Maka ikuti sunnah Nabi ketika berkhutbah, ya, kan sedang bahasa katanya apa, tengah gemai baca dua khutbah, ya. Pokoknya kita bawa nyan urang me khutbah Jumat, urang baca dua khutbah. Jadi tugas kayaknya ngebaca mentang ngasai kasih rukun ka selesai. Tidak sampai maksud khutbah Jumat kalau hanya sekedar pokoknya hai guna urang baca dua rukun khutbah mentang kaji tengok kasah Jumat. Kan memada ohnan mentang, bukan sampai segitu saja, ya. Tapi ikuti, lihat sunnah Nabi seperti apa. Ya, cara menyampaikannya, merah mata beliau, tinggi suara beliau, ya. Kemudian nampak seperti marah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti komando di depan para tentara yang akan berperang, ya. Yaqulu sabbahakum wa massakum, ya. Dan bahkan Nabi mengatakan sabbahakum wa massakum, ya. Sabbahakum wa massakum artinya apa? Ini adalah sebuah perkataan yang diucapkan oleh orang Arab ketika ingin menyampaikan perkara penting dalam perang, ya. Sabbahakum wa massakum artinya apa? Ini perkara genting di waktu pagi dan juga di waktu malam, bahwa akan ada tentara yang akan, sekelompok tentara yang akan menyerang kita, jadi harus hati-hati. Kan zaman dulu tidak diketahui ini kapan pasti mereka akan menyerang, ya. Jadi semua harus dalam keadaan siaga satu, ya. Sabbahakum wa massakum, siaga satu, ya, untuk malam dan siang hari. Nah, jadi kondisi kata-kata kunci ketika disampaikan sabbahakum wa massakum, tanda menunjukkan ini perkara gawat, perkara genting. Nah, sampai begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, ya. Jadi menan khutbah Jumat, ya. Tidak, ya, pegat mutamah mangat tak dengar khatib gemai khutbah mutamah mangat tu, ya. Memang jamaah ini para capek-capek semua. Kerja dari bengah sampai siang, ya. Siang tu juga, ya, pergi ke masjid tergopoh-gopoh, ya. Ketika duduk AC pun mangat, ya. Lepi dalam di masjid kakek, ya, megrong-grong, ya. Yang dibahasnya juga para hadirin tidak merasa penting. Yang kepegah pisang hana penting, ya. Kakek laju, ya.
suara khatib pun tidak mendukung, ya. Begitu. Lihat bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, misal kasih lagi yang khatib berpegang yang penting, ya. Khatib menyampaikan yang penting, suaranya juga tinggi, kemudian nampak beliau menggok-gok bahasa katanya, ya. Mantang si tengok yang mati salah doa, ya. Yang salah doa. Begitu bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul bu'istu ana wa sa'ah kahataini, ya. Di dalam khutbah itu pernah, misal ini berarti tidak semua khutbah Nabi yang beliau ucapkan seperti ini, tapi ini salah satu daripada khutbah Nabi, ya. Nabi mengatakan bu'istu ana wa sa'ah kahataini wa yukrinu baina usbu'aihi as-sababatu wal wusta. Jadi Nabi mengatakan dalam khutbah itu, bu'istu ana wa sa'ah kahataini, aku diutus oleh Allah, ya, dan hari kiamat itu adalah seperti ini, kata Nabi, ya. Nabi menunjukkan dua tangan beliau, as-sababah wal wusta. Jadi dua tangan beliau telunjuk ini dengan jari tengah, beliau sampaikan begini, aku diutus oleh Allah dengan hari kiamat seperti ini, ya. Para ulama menjelaskan seperti ini, apa artinya? Bahwa tidak ada antara hari kiamat Nabi dengan hari kiamat seperti tidak ada selang apa-apa. Ada yang mengatakan dekat sekali, ada yang mengatakan bahwa tidak ada Nabi di antara Nabi Muhammad dengan hari kiamat. Jadi tidak ada jari lain. Ini kan ada jari lain, ya. Kalau begini ada jari lain, tapi kalau begini tidak ada jari lain, ya. Jadi langsung begitu, dekat. Tidak ada perantara antara Nabi Muhammad dengan hari kiamat. Tidak ada nabi-nabi lain diutus, enggak. Langsung setelah Nabi Muhammad maka kiamat setelah itu. Tidak ada lagi nabi. Tidak perlu ditunggu ada petunjuk lain yang turun, ada kitab suci lain yang datang, tidak ada, ya. Wa yaqul, begitu juga Nabi dalam khutbah mengatakan amma ba'du, ya. Amma ba'du, ya. Amma ba'du itu diucapkan Nabi ketika beliau sudah selesai membacakan mukaddimah daripada khutbah, lalu Nabi menyampaikan pesan dalam khutbah itu, ya. Amma ba'du, ya. Jadi para ulama menyatakan bahwa disunnahkan apabila dalam khutbah itu mengucapkan amma ba'du, ya. Amma ba'du itu sudah merupakan ucapan Nabi. Kebiasaan Nabi memang mengucapkan dalam khutbah amma ba'du ketika akan menyampaikan pesan-pesan dalam khutbah itu. Jadi dianggap sunnah itu, ya. Jadi amma ba'du nyanpe deh. Ada dengar-dengar kadang amma ba'du adapun kemudian bahasanya. Jadi berpindah antara mukaddimah dengan pesan. Nabi ucapkan amma ba'du. Sudah begitu ucapan Nabi. Ya, jadi bagus kalau para khutbah, para khatib-khatib, ya, menyampaikan ya seperti Nabi juga. Udah cara penyampaiannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa yang diucapkan itu adalah pesan-pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadithi kitabullah, ya. Khairal hadis kitabullah. Maka sebaik-baik hadis itu adalah kitabullah, ya. Sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah. Nah, jadi Nabi mengatakan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan itu adalah kitab Allah, Al-Quran. Jadi pertama adalah di dalam khutbah. Ini dalam khutbah dan pesan Nabi dalam khutbah. Di dalam khutbah sebaik-baik yang kita sampaikan, materi khutbah Jumat itu apa? Adalah kitabullah. Kitab Allah, ayat-ayat dalam Al-Quran. Maka hindari para khatib ketika berbicara dalam masalah khutbah Jumat itu enggak ada ayat di dalamnya, ya. Enggak, pesannya itu adalah tidak ada ayat. Oh, nah kamu me ayat dengku, kamu me ayat ke gimana ada me ayat hanasah khutbah. Me ayat tapi kan ayat yang ngebahas, ya, bukan ayat yang dibahas. Pesannya itu bukan ayat-ayat Allah, ya. Sebaik-baik perkataan yang kita sampaikan adalah ayat Allah. Ada pesan satu ayat Allah di situ. Ya, ingin para hadirin, para jamaah sidang Jumat semuanya memahami ini loh pesan Allah dalam Al-Quran, dan begini hubungannya dalam kehidupan kita. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan. Jadi dalam sebuah topik pembahasan khutbah Jumat kita ada ayat Al-Quran yang ingin kita para hadirin itu memahaminya dan dipraktekkan dalam hidup, dan hubungannya dalam kehidupan mereka hari ini seperti apa.
Ya, begitu. Khairal hadisi kitabullah. Itu sebaik-baik perkataan yang didengar oleh para sidang jamaah Jumat, begitu juga siapapun, ya, ataupun bahkan dalam khutbah yang lain ada selalu ayat Allah yang disampaikan. Kalau haba khatib kadang dengar, tapi punya haba Allah, ya, itulah khairal hadis, ya, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan itu adalah kalamullah, ya. Dengar nyo kalamullah, meno ke Allah nafirmankan, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah apa? Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesankan dalam khutbah, ya, sebaik-baik petunjuk hidup, ya. Petunjuk itu apa? Petunjuk itu adalah al-hadiyu di sini adalah petunjuk yang disebutkan oleh para ulama bahwa petunjuk tersebut memiliki, atau hidayah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ad-dilalah wal irsyad, ya, dan makna yang kedua adalah al-lutfu wat taufiq wal ismah wat ta'yid. Jadi petunjuk bermakna apa? Petunjuk adalah, atau al-hadiyu, ada dua makna. Yang pertama adalah ad-dilalah wal irsyad, bimbingan dan petunjuk, itu hadiyun atau hidayah, ya. Itu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad menunjuk kepada jalan, engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad memberi hidayah. Ya, Nabi Muhammad memberi hidayah. Hidayah apa? Bimbingan dan petunjuk, ya, itu maknanya. Kalau orang bilang bahwa kan hidayah itu dari Allah, betul. Mana? Nah, hidayah dari Nabi, ada juga hidayah dari Nabi. Allah sampaikan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi ada juga Nabi Muhammad memberi hidayah. Ya, maknanya hidayah adalah apa? Bimbingan dan petunjuk, ya, ke mana jalan yang lurus. Jadi ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua bermakna al-lutfu wat taufiq wal ismah wat ta'yid. Itu adalah memberikan taufik. Makna hidayah yang kedua memberikan taufik dan menjaga daripada kesalahan, ya. Inilah yang Allah sebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak memberi petunjuk siapa yang engkau sayangi, tapi Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki olehnya, ya. Jadi ada ayat pertama mengatakan Nabi memberi petunjuk, ayat yang kedua mengatakan engkau tidak memberi petunjuk. Apa artinya? Tidak memberikan petunjuk yang kedua. Apa itu? Memberikan taufik dan menjaga orang lain daripada kesalahan. Itu bukan Nabi Muhammad. Tidak masuk dalam koridor Nabi Muhammad. Itu adalah di dalam hak prerogatif Allah menjaga seseorang daripada kesalahan. Jadi hidayah ada dua, ada hidayah irsyad, ya, ada hidayah irsyad dan dilalah, dan ada hidayah al-lutfu wat taufiq, ya, wal ismah wat ta'yid. Jadi hidayah yang sifatnya adalah menjaga daripada kesalahan dan memberikan taufik, ya, kemudahan bagi dia di dalam hidup sampai dia mendapatkan jalan yang benar. Jadi Nabi sampaikan bahwa sebaik-baik hidayah itu adalah hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada orang yang mau mencari cara hidup di luar cara hidup Nabi Muhammad. Enggak ada. Dalam berkeluarga, di dalam bertetangga, di dalam menjaga anak, di dalam kita menjalin hubungan silaturahim, hubungan dengan manusia lain, dalam kita beribadah juga, itu tidak ada petunjuk di luar petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan apa yang Nabi lakukan, maka itu kita akan selamat. Lakukan apa yang Nabi lakukan. Ambil contoh, ikuti daripada perbuatan dan juga kehidupan Nabi Muhammad, itu adalah sebaik-baik hidayah yang bisa kita ikuti. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara itu adalah muhdatsat, perkara-perkara yang baru,
wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Thumma yaqul ana aula bi kulli mu'minin min nafsi man taraka malan fali ahli wa man taraka dainan aw dhiya'an fa ilayya wa alayya. Ya. Kemudian Nabi sampaikan lagi apa? Ya, di dalam khutbah itu, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Seburuk-buruk perkara itu adalah perkara yang baru, ya. Muhdatsatuha. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Bagaimana kita memahami ini? Di dalam pembahasan sebelumnya kita pernah membaca, ya, apa makna daripada bid'ah tersebut, ya. Apa makna daripada bid'ah wa muhdatsat yang disebutkan itu, ya. Wal muradu biha ay bil muhdatsan al bid'u wad dhalalat minal af'al wal aqwal, yakni kullu khaslatin utiya biha jadidan fahiya mukhalifatun lisunnah wa kullu mukhalifatin lisunnah dhalalah. Jadi muhdatsat, perkara yang baru dalam hadis ini adalah dimaksudkan di situ adalah bid'ah dan kesesatan dari perbuatan ataupun perkataan, ya. Jadi perkara yang baru dalam agama dimaksud di sini adalah apa? Kesesatan-kesesatan baik berupa perbuatan ataupun perkataan, dan setiap contoh atau sifat-sifat yang baru yang mukhalifatun li sunnah, yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Wa kullu mukhalifatun li sunnah dhalalah, setiap yang bertentangan dengan sunnah Nabi maka ini adalah sesat. Jadi bid'ah yang perlu untuk kita pahami dengan baik apa? Yaitu perkara-perkara yang baru di dalam agama yang mukhalifatun li sunnah, yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Nabi gepubuat menau, itanya tak buat mudah, bertentangan dengan sunnah Nabi. Nabi guyu, itanya tak pegang hana perlay, hana harus, atau bahkan hanjit benar. Nabi guyu, tajak tanya tak pegang hanjit, bertentangan. Sifatnya paradoks. Perbuatan perkataan yang bertentangan dengan sunnah, udah jelas itu bid'ah, ya, perkara yang baru, enggak ada di dalam agama kita. Nah, kemudian, ya, disebutkan lagi di dalam hal ini, wal murad biya ghalibu bid'ah wal bid'ah kullu syai'in umila ala ghairi mithalin sabiq wa fi syar'i ihdas ma lam yakun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Kamal Basha di sini adalah bahwa bid'ah tersebut adalah perkara-perkara yang baru, ya, yang tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah masuk ke dalam bid'ah. Ustaz di situ disebutkan kullu bid'atin dhalalah, maka semua bid'ah itu adalah sesat, ya. Semua bid'ah itu sesat. Kalau bid'ah yang mukhalifah li sunnah sudah jelas pasti sesat kalau bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis tersebut Nabi, ya, kullu bid'atin dhalalah itu adalah amun makhsus, ya. Tudammiru kulla syai'in, seperti firman Allah, tudammiru kulla syai'in wa utiyat min kulli syai'in, ya, wal murad biya ghalib, ya. Jadi ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah dhalalah, di sini bermakna adalah secara umum, ya, dan kebanyakannya. Karena kata-kata kullu dalam Al-Qur'an itu kadang di wa utiyat min kulli syai'in, seperti Al-Qur'an menyebutkan tentang Ratu Balqis, ya. Ratu Balqis, ya, itu dia memiliki kerajaan yang besar. Disebutkan bagaimana kekuasaan Ratu Balqis, wa utiyat min kulli syai'in, semua itu dia kuasai, semua dia miliki. Lihat ini, utiyat min kulli syai', semuanya. Memangnya Ratu Balqis menguasai Palestina hari itu? Memangnya Ratu Balqis menguasai Aceh saat itu? Menguasai semuanya? Memangnya Ratu Balqis menguasai dunia? Ratu Balqis berkuasa
negerinya, enggak berkuasa di negeri lain. Kan ada Nabi Sulaiman yang berkuasa lagi, ya. Tapi dikatakan berkuasa terhadap segala sesuatu. Jadi kullun di situ bukan bermakna adalah mandum hana tinggal yang tabahubi, tapi ghalib, dia memiliki kekuasaan ya besar di negerinya, di tempatnya. Udah mandum naik kanyan. Lagi tanya udah pegah abak udang cik. Kaya kanyan dempena. Dempena mandumna. Memang ni mandumna kanyan. Na yang hana pasti adalah yang dia tidak miliki. Sekaya-kaya manusia, dia ada hal yang tidak dia miliki. Dempena kanyan. Tanya hai punya ke harta ganyan dempena. Tanya na anak tu, anak ke hana. Au pesi dempena. Oh, kaya-kaya anak, bangka anak ke hana anak. Kan kawin-kawin pada buah inang ke hana anak dalam tiro. Apa si mandumna? Tapi kitanya otakkan mandumna adalah ya kebanyakan apa yang itu ada sama dia.